Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menolak bala orang yang tidak sholat dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang sholat. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka sekedip mata pun atau tidak peduli terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menolak bala orang yang tidak zakat dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang zakat. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka dan tidak peduli kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menolak bala orang yang tidak berpuasa dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang berpuasa. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menolak bala orang yang tidak haji dari golongan umatku, sebab adanya seseorang yang haji. Jikalau para manusia berkumpul untuk meninggalkan haji, maka aku juga tidak peduli. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga menolak bala orang yang tidak sholat Jumat daripada golongan umatku, sebab adanya orang yang sholat Jumat. Jikalau seluruh manusia berkumpul untuk meninggalkan sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka sekedip mata pun dan tidak peduli kepada mereka. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni sebab adanya orang yang salat dan orang yang tidak salat daripada golongan umatku. Nah, daripada hadis tersebut, sahabat, ada sebuah kisah. Sesungguhnya Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu merupakan golongan kelompok begal atau perampok. Pada suatu hari ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sampai ia dapat merampok orang-orang pada momen-momen tertentu. Pada suatu malam ia meletakkan kepalanya ke pangkuan anak buahnya. Tiba-tiba tampaklah sebuah rombongan. Ketika mereka telah dekat dengan Fudail bin Iyad, mereka pun berhenti dan berkata, "Sesungguhnya Fudail berada di sini bersama gerombolannya. Gimana ya? Apa yang harus kita buat?" Berkatalah satu rombongan yang lainnya, karena mereka ada 3 rombongan. "Kita harus melempar anak panah. Jika Fudail kena, maka kita lewat. Tetapi jika Fudail tidak kena, maka kita akan kembali." Lalu salah satu dari mereka memanah dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala." Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Lalu menjeritlah Fudail dengan sekali jeritan. Ia tersungkur pingsan. Anak buahnya mengira bahwa sebuah panah telah mengenainya. Ia pun mencarinya di sekujur tubuhnya. Ketika sadar, Fudail berkata, "Panah Allah telah mengenaiku." Orang kedua pun memanah dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Lalu menjeritlah Fudail dengan sekali jeritan yang lebih keras daripada jeritan yang pertama. Anak buahnya pun bergegas mencari panah itu lagi. Lalu Fudail berkata, "Wahai anak buahku, panah Allah telah mengenaiku." Dan tak berhenti sampai di situ. Orang ketiga pun memanah dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Sahabat, kemudian Fudail menjerit dengan sekali jeritan yang lebih keras daripada jeritan yang pertama dan jeritan yang kedua. Ia pun berkata pada anak buah dan gerombolannya, "Kalian semua kembalilah, kalian semua pulanglah, karena sesungguhnya aku menyesali atas sesuatu yang telah aku lalaikan dan yang aku perbuat selama ini. Telah masuk ke hatiku rasa takut kepada Allah, lalu aku meninggalkan sesuatu keburukan di mana aku ada di dalamnya." Fudail bin Iyad pun pergi menuju ke arah kota Mekah. Sesampainya ia di dekat daerah Nahrawan,
Lalu Raja Harun ar-Rasyid pun menyambutnya sembari berkata, "Wahai Fudail, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi seolah-olah ada orang yang sedang menyeru dengan suaranya yang keras. Ia mengatakan, sesungguhnya Fudail telah takut kepada Allah dan memilih untuk menyembahnya. Maka sambutlah ia." Fudail pun menjerit dengan sekali jeritan dan berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kemurahanmu dan sifat agungmu, Engkau mencintai seorang hamba pendosa yang telah melarikan diri darimu selama 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, manusia tak luput dari berbagai dosa. Namun sejatinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai dan berharap menjadi orang mukmin seutuhnya. Maka terlepas daripada itu, salinglah mengingat terhadap sesama mukmin. Karena dengan kita saling mengingat sesama mukmin, niscaya kita akan selalu berada di jalan yang lurus dan mencoba untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga daripada kisah yang telah saya sampaikan dapat memberikan sebuah hikmah dan motivasi kepada seluruh sahabat agar dapat menjalani hidup dengan lebih semangat lagi nantinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.